Apa kelebihan membangunkan orang lain menunaikan sholat fardu dan kita membangunkannya secara lembut dan baik? Rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada seorang suami alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya dengan mengambil air. Dia ambil air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Oh my darling. Kalau baru-baru nikah lah, honeymoon. Tapi kalau udah lama disiram aja. Hadis sahih, rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada suami alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Lalu bagaimana dengan kami istri? Hadisnya belum habis. Rahimallahum ra'atan, Allah merahmati perempuan allati aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Beruntunglah tuan-tuan yang mendapatkan istri yang membangunkan, karena itu ciri istri salihah. Apa ciri istri salihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman. Kalau dia mampu menolong solat kita, dia mampu menolong tazkirah kita, maka itulah salihah. Mudah-mudahan termasuk yang salihah-salihah insyaallah. Boleh? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari raya Aidil Adha, sebelumnya mohon maaf kerana ini bukan soalan, tapi di atas soalan. Kami dari jemaah Gema Salawat Nur Jami Risalatul Qadiri, grup Salawat Cinta Rasulullah, mohon doa supaya kami tetap istiqamah dalam salawat, berqasidah, melantunkan lagu irama salawat jamaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai ini, pakai grup? Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi, membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah. Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat. Tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair. Ada namanya syair burdah, ada namanya syair diba, ada namanya syair simtud durar, ada namanya syair ad-diyaul lami, ada namanya syair al-barzanji, ada namanya syair macam-macam. Di Brunei Darussalam yang populer, yang selalu syair apa? Pokoknya adalah masa saya kecil-kecil di kampung dulu Al-Barzanji, ada ulama namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah, tapi tetap dipakai namanya Al-Barzanji. Maka dia mengarang abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Maka orang pun bersalawat. Abtadi'ul imla, kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyra sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda-pemuda Islam yang mencintai salawat-salawat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, bagaimana
menghindari was-was semasa sholat. Was-was pertama datang dari air percikan, air kencing najis. Maka di dalam hammam, restroom, mesti memakai terompah kayu. Dululah, sekarang yang buat terompah kayu lagi dipakai. Supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, karena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awuz. Setelah itu membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, shallu salatal muwaddi, anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah. Datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Muskil, datuknya Ali, cucunya Ali. Bila disebut dua Ali, Ali mana? Ali satu apa Ali dua? Maka untuk membezakan antara datuknya Sayyidina Ali dengan cucunya Ali, ditambahlah laqab Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masuk mirhat, tempat qada hajat. Lepas keluar dari situ dia nak sembahyang, dia lepas bajunya, dia ganti baju baru. Anaknya bertanya, ayahanda Ali Zainal Abidin, ya, kenapa baju yang masuk tadi keluar diganti, bersalin baju dengan baju yang baru? Kerana aku takut kaki lalat yang hinggap tadi membawa najis. Kaki lalat, kita kadang kaki kambing pun tak peduli, begitu halusnya. Aku takut kaki lalat tadi yang hinggap di pakaianku. Padahal kalau menurut fiqh itu ma'fu anhu, kaki lalat ma'fu anhu, tapi lalat 1-2 lah, jangan 1000 lalat. Lalu kata anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang dalam mirhat, restroom, tempat qada hajat, dia guna juga di saat salat. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya yang sangat amat warak tadi karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu disebutkan dalam kitab, nama kitabnya Tambihul Mutarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu, ditulis oleh ulama abad ke-10 Hijrah, namanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mencari uang belanja keluarga bersama-sama? Apa hukum suami istri mencari uang bersama-sama? Suami punya uang, istri punya uang. Apa beza uang istri dengan uang suami? Dalam uang suami ada hak istri, tapi dalam uang istri tak ada hak suami. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Suami punya uang, punya kereta, punya harta. Istri punya uang, punya harta, punya kereta. Apa bezanya? Dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Bila ada suami istri bekerja bersama-sama, siapa yang menanggung nafkah belanja? Suami. Kewajiban suami ada 5: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bila dia tidak memberikan itu, maka dia zalim, dituntut di hadapan Allah SWT. Hukum asal perempuan itu di mana? Buka Quran.
Waqarna fi buyutikunna, perempuan mestinya di rumah tidak bekerja. Perempuan itu di rumah saja. Jangankan untuk bekerja di luar, membawakan air minum tamu pun tidak. Bila dia dah buat, dia panggil, hai pembantu, nih bawa kepada tamu. Tapi kerana Islam ini agama rahmatan lil alamin, maka Asma memikul makanan unta di atas kepalanya. Asma saudara kandung Aisyah. Nabi Muhammad SAW menengok Asma, Nabi menolong Asma membawa pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan boleh bekerja, kerana Nabi tidak melarang Asma. Seandainya Nabi melarang, hei Asma pergi balik, haram perempuan bekerja. Perempuan boleh bekerja kerana Nabi tak melarang Asma, tapi dengan syarat izin suami. Tapi izinnya memang betul ikhlas izin, bukan kerana terpaksa. Karena banyak juga suami beri izin kerana dia terpaksa. Abang, aku nak kerja, kalau kau tak izin, awas. Yang kedua, tempat bekerja itu tidak ikhtilat. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-dua tanpa ada mahram. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tak boleh bersolek-solek jahiliyah. Bila selamat daripada ini, maka perempuan boleh bekerja, tapi hukum asal nafkah adalah suami. Bila istri mau membantu, maka tatawwu bagian dari sodakoh. Sebenarnya ini bukan kewajibanku, kata istri, tapi sebab aku kasihan melihat engkau, aku nak bersedekah sikit. Pakailah. Itu hukum asal. Wallahu a'lam bishawab.